Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan. Maaf memang agak telat sedikit untuk bisa mengupload video ini atau mereview hasil-hasil pertandingan yang terjadi pada Rabu waktu setempat atau Kamis dini hari waktu Indonesia bagian Barat, di mana banyak pertandingan yang berlangsung di fase grup dari grup E, F, G, dan H. Dan yang menarik, yang perlu saya angkat dalam topik di channel YouTube Bung Ropan kali ini adalah keberhasilan The Blues Chelsea mampu meredam tamunya, tim yang diunggulkan juga, tim yang difavoritkan di grup E, AC Milan. Dan pasukan Graham Potter menang dengan clean sheet 3-0 di Stamford Bridge. Sesuatu yang ditunggu, didambakan oleh banyak penggemar Chelsea di seluruh dunia. Bagaimana Chelsea ini harus cepat-cepat bangkit, ya, bergairah kembali setelah masa pergantian pelatih dari Thomas Tuchel ke Graham Potter. Ini pelatih yang didatangkan dari Brighton and Hove Albion. Dan dalam 3 pertandingan terakhir, Potter itu memang tidak terkalahkan. Ada 1 pertandingan imbang melawan Salzburg di Stamford Bridge, kemudian di IPL mereka mampu mengalahkan tim sesama London ketika bertarung di Selhurst Park melawan Crystal Palace, menang 2-1 dan kemudian menghajar Milan dengan 3-0. Yang ditakutkan di sini kan kalau pertandingan ini kembali berakhir imbang seperti saat mereka menjamu Salzburg, atau apalagi mereka kalah, ini akan membuat Chelsea sulit bersaing di grup E, apalagi untuk lolos. Tapi saat ini ketika mereka mampu memanfaatkan itu dengan kemenangan 3 gol, peluang itu terbuka. Nah di grup E ini rame di antara 4 tim, ya. Salzburg yang sedang memimpin pertandingan karena Salzburg menang melawan Zagreb, dan ada Milan, ada Chelsea, dan juga Zagreb di posisi keempat. Chelsea sekarang naik di posisi kedua, bertukar dengan Milan di ketiga. Poinnya Salzburg 5, Chelsea 4, Milan 4, dan Zagreb 3. Jadi keempat tim ini semua berpeluang untuk lolos. Ini rame. Dan Chelsea setelah mendapatkan kemenangan yang krusial di Stamford Bridge dengan 3 gol yang dilesakan oleh Fofana, Aubameyang, dan Reece James, mereka harus nanti pada pekan depan bertandang ke San Siro, bertarung melawan AC Milan. Harus menang juga, atau tidak boleh kalah melawan Milan. Tapi menang adalah sesuatu yang bagus yang harus diraih oleh Thiago Silva dan kawan-kawan, karena dengan kemenangan akan membuat peluang Chelsea semakin besar untuk bisa lolos dari grup E ini. Karena ada 2 pertandingan tandang yang harus dilakoni oleh pasukan Graham Potter ini. Selain mereka ke Milan, mereka harus bersiap menuju ke Salzburg. Tidak mudah mengalahkan Salzburg, tim yang sulit diprediksi. Tidak ada yang menganggap atau memandang tim ini akan sekarang di pertandingan ketiga langsung memimpin klasmen. Padahal di sana ada 2 tim favorit, Chelsea dan Milan. Tapi Salzburg buktinya ada di atas dengan 5 poin. Dan mereka belum kalah dengan 2 imbang. Mereka juga menahan imbang Milan, menang imbang Chelsea, dan menang melawan Zagreb. Jadi peluang mereka, tim Austria ini tuh sangat terbuka juga, ya, untuk bisa bersaing dan mendapatkan jatah dari grup E ini. Jadi memang tugas bagi Graham Potter tidak mudah. Mereka mendapatkan kemenangan yang mereka inginkan di Stamford Bridge, namun mereka harus menyelesaikan 2 tandang ini dalam pekerjaan yang saya rasa ini perlu kerja keras. Ya, kalau bisa menang 2 kali, luar biasa, langsung lolos. Kalau mereka mampu mengalahkan Milan, mengalahkan Salzburg, aman posisi dari The Blues untuk bisa lolos. Nah, kita lihat apa yang dilakukan oleh Graham Potter. Graham Potter ini memainkan starting 11 dengan taktik, ya, dia skema yang dia lepaskan di sini adalah dengan 3-4-2-1. Kepa masih tetap dimainkan di bawah, kemudian 3 di belakang itu ada Silva, ada Fofana, dan Koulibaly dimainkan. Kemudian 4 di tengah dari James, di kiri ada Ben Chilwell, Loftus-Cheek, dan Kovacic. Jorginho ada tapi main di babak kedua. Nah, 2 di belakang Aubameyang yang menjadi striker utama mereka adalah Sterling dan Mason Mount. Itulah opsi starting 11 yang dilepaskan oleh Graham Potter menghadapi Milan. Karena kita tahu bersama bahwa Milan itu dengan Pioli menampilkan juga starting 11 yang bagus. Giroud, mantan pemain Chelsea, itu ada di depan. Kemudian di belakang dia ada Leao. Wah, ini pemain yang bagus. De Ketelaere, ya, itu juga ada di sana. Kemudian mereka masih punya Krunic, di gelandang juga mereka bagus, ada Benacer, ada Tonali. Jadi ini sebenarnya starting 11 yang oke juga, tapi mereka tidak mampu berbuat banyak melawan taktik yang dikembangkan oleh Graham Potter.
Graham Potter ini, ya, tim pasukan Potter ini melepaskan 10 tembakan, kemudian 6 diantaranya on target. Sementara Milan itu dengan ada 4 tembakan saja sepanjang pertandingan dan hanya 1 on target. Jadi dari semua aspek saya lihat memang kalah Milan melawan Chelsea. Chelsea penguasaan bola tuh di atas daripada Milan dan memang layak mereka bisa mendapatkan 3 poin penting dengan kemenangan clean sheet. Tinggal bagaimana berpikir dalam pertandingan selanjutnya pada pekan depan atau sampai di bulan Oktober ini ketika mereka tandang ke Milan dan Salzburg. Jadi selamat sekali lagi buat Chelsea yang sudah mengantongi kemenangan, dan ini kemenangan kedua di semua kompetisi yang dilalui oleh Graham Potter bersama dengan tim asuhannya. Semoga Chelsea baik-baik saja ke depan dan terus bisa berlari dengan baik, ya. Tidak boleh kalah lagi. Oke, saya bergeser dari grup E itu langsung ke grup G. Di sana ada Manchester City, Manchester Biru. Semakin mulus aja pasukan Pep Guardiola ini, memang tidak tertandingi. Apapun yang harus dikatakan, mereka layak untuk bisa lolos favorit. 9 poin saat ini. Mereka menghantam 5 gol tanpa balas Copenhagen, tim yang berada di dasar klasemen di grup G ini. Dan kita bisa melihat kembali Erling Haaland itu menggila. Ya. Itu kalau bisa dilihat ya, dalam 3 pertandingan terakhir di UCL selalu membuat gol. 2 gol ke gawang Sevilla, 1 gol ke gawang Dortmund, dan 2 gol ke gawang Copenhagen. 5 gol. Ini bisa menjadi pencetak gol terbanyak nantinya di UCL, termasuk di IPL. Di IPL kita tahu 14 gol sejauh ini. Dan dari semua pertandingan yang dimainkan itu total kalau bermain ada 11 pertandingan semua dengan 8 di IPL. Kemudian ada 3 di UCL kalau digabung semua ini. Ini dia sudah membuat 14 gol, 19 gol. Luar biasa. Karena kalau di IPL 14 gol. Kemarin juga dia bisa mencetak hat-trick ya ketika mengalahkan Manchester United seteru dari City, dan pembelian yang luar biasa dilakukan oleh Manchester City pada musim ini dengan mendatangkan seorang Erling Haaland, dan dia membuktikan sebagai striker, sebagai predator yang sangat baik di garis depan. Dan nantinya bagi City itu akan keluar kandang. Mereka akan bertarung menghadapi Copenhagen di kandang di Copenhagen, dan saya rasa akan menang lagi. Ya, dengan 12 poin mereka akan pasti lolos. Karena di grup ini City dan Dortmund yang akan lolos. Sevilla, Copenhagen sulit untuk bisa lolos dari grup ini. Apalagi pemecatan sudah terjadi di Sevilla ketika pasca kekalahan dari Dortmund dengan 4-1. Julen Lopetegui, pelatih dari Sevilla ini langsung dipecat ya akibat kekalahan tersebut, karena mereka sudah pasti tidak lolos. Dari grup ini akan lolos adalah City dan Borussia Dortmund. Dan kita bisa melihat bagaimana Pep ini memainkan ya. Ini skema permainan dengan berubah-ubah atau cara dia melepaskan starting 11. Dia tidak memainkan Kevin De Bruyne, Rodri dalam pertandingan ini luar biasa. Kalau bisa dikatakan ya di sini. Dan dia menempatkan bahkan 3 anak muda termasuk Cole Palmer yang main di babak kedua. Dia punya banyak opsi. Nathan Ake juga tidak dimainkan termasuk dengan Akanji. Jadi banyak banyak opsi. Sergio Gomez dia mainkan, Cancelo ada di kanan. Artinya banyak hal yang dia lakukan terhadap tim ini. Kalau Haaland memang oke, ya masih ada di depan. Foden juga tidak dimainkan dalam pertandingan ini. Dan Jack Grealish itu bermain menjadi man of the match. Wajar lah ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana kalau ada Foden di dalam. Ya ini Rodri, ada KDB. Itu mungkin lebih dari 5 gol ke gawang Copenhagen. Tapi ini dengan pemain apapun yang dimainkan, ini luar biasa Pep dengan taktik dia. Tentunya tetap dengan 4-3-3 pola kesukaan Pep. Mereka bermain dengan penguasaan bola yang sangat tinggi. Sulit merebut bola ketika mereka dalam posisi penguasaan bola yang sangat baik. Terus bisa menekan pressing yang sangat bagus. Dan memang Copenhagen satu kelas di bawah City. Dan City layak untuk bisa menempatkan hasil yang mereka lakukan ya. Selalu bisa menang besar dengan komposisi apapun. Jadi wajar kalau saya mengatakan inilah City pada musim ini harus juara. Jangan sampai lewat lagi. Kalau lewat lagi tidak akan mungkin juara. Karena mereka sudah mendatangkan Haaland. Ini predator yang luar biasa untuk mengisi posisi depan yang ditinggalkan oleh Sergio Aguero ya. Jadi kalau tidak juara saya tidak bisa lagi berkata apapun. Ya. Karena inilah kesempatan pada musim ini setelah kemarin gagal di semifinal melawan Madrid dan 2 musim lalu kalah di final melawan Chelsea. Maka peluang itu terbuka saat ini. Jangan lewat lagi. Namun tetap masih menjadi tanda tanya. Walaupun skuad bagus, tapi ini kan faktor mental di UCL. Ini berbeda dengan di
IPL. Boleh City merajai di IPL, tetapi sekarang menjadi tantangan buat mereka. Akankah, mampukah mereka bisa menjadi juara di UCL bersama dengan Pep? Dan itu ada pada musim ini. Walaupun pada musim kemarin juga banyak yang mengatakan bahwa ini adalah kesempatan buat City, tapi buktinya mereka gagal. Madrid bisa menjadi juara. Sekarang, sudah dengan komposisi baru, ada Haaland, pasti mereka akan lebih diunggulkan. Jangan sampai terpeleset lagi. Sulit bagi Pep untuk bisa mendapatkan kesempatan menjadi juara di UCL di musim-musim yang akan datang kalau pada musim ini mereka lewat lagi, gagal. Karena masih banyak tim yang berpeluang untuk bisa menjadi juara. Juara bertahan Madrid, ya, termasuk ada Barcelona di sana. Bayern Munchen, ini tim yang bagus. Ada Liverpool, ada Chelsea. Ini juga kesempatan yang bagus bagi tim-tim ini untuk menantang bagi City dalam pertarungan perebutan gelar juara. Kita akan tunggu. Selamat buat klub-klub Inggris tidak kalah dan semua clean sheet bermain. Liverpool menang 2-0 dari Rangers, Chelsea menang 3-0, luar biasa dari Milan. Kemudian bagaimana dengan City bisa menggebuk Copenhagen 5-0. Hanya Tottenham yang tertahan dari Frankfurt, tetapi itu pun tidak ada gol, 0-0 ketika mereka tandang. Jadi kesempatan bagi 4 wakil Inggris ini untuk bisa keluar dari grup dan lolos ke fase knockout. Kita akan tunggu pergerakan mereka, perkembangan mereka di masing-masing grup. Sampai di sini review dengan Bung Ropan, dan channel Bung Ropan tetap masih didukung oleh Astra Credit Companies atau ACC Dabinder. Ada Croissant dan kopi tubruk Gajah. Ciao!